Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu komputer bisnis pada minggu kelima atau pertemuan kelima. Ya, pada minggu kelima atau pertemuan kelima kita akan belajar yaitu mengenai job keempat, working with tables. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel, kemudian mengedit tabel dan memodifikasi tabel sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung saja kita buka file baru. Ya, jadi kita buka blank dokumen. Nah, kemudian kita cek ke job sheet-nya. Oke. Ya, jadi pertama kita akan belajar bagaimana cara membuat kolom dulu ya. Jadi sebelum masuk ke tabel, kita akan belajar bagaimana cara membuat kolom. Ya, terkadang kita membutuhkan sebuah paragraf dengan bentuk atau dalam bentuk dua kolom ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi biasanya kita ketik dulu paragrafnya seperti apa, baru nanti kita ubah. Nah, jadi untuk apa yang diketik itu ada di bawah ya. Ada pada evaluasi. Jadi langsung saja silakan kalian ketik. Ya, ini dia latar belakang ya. Ini saya copy. Ya, kalian bisa diketik. Oke. Ya, jadi saya paste di sini. Ya. Oke. Nah, ini adalah format satu kolom ya. Nah, jadi misalnya kita ingin mengubah menjadi format dua kolom. Ya, jadi ini kita blok. Misalnya sampai sini ya, sampai evaluasi. Ini ingin menjadi dua kolom. Maka kita pilih ya layout, lalu kolom. Nah, kita jadi dua kolom. Nah, maka dia yang kita blok tadi akan berubah menjadi format dua kolom. Ya, jadi cukup mudah ya. Oke, nah ini formatnya satu kolom lagi. Ya, misalnya kita ingin yang ini format dua kolom lagi. Ya, kita blok layout. Ya, dua kolom lagi ya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Jadi kita ketik dulu, baru kita ubah menjadi format dua kolom. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya, misalnya kita ingin membuat huruf pertama pada paragraf pertama ini besar ya, misalnya P-nya itu besar. Nah, ini kita blok, kemudian kita pilih insert, kemudian ya di bagian teks ini ada namanya drop ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi huruf P-nya itu lebih besar ya, daripada huruf yang lain. Ya, pasti ini sering kalian jumpai pada novel biasanya ya. Oke, nah jadi ini dia untuk kolom. Jadi ya seperti ini cara membuatnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Jadi ini kita layout, kita break ya. Ya. Nah, untuk membuat tabel, nah jadi di sini kita bisa menu insert ya. Jadi insert di sini ada tabel. Ya, jadi dia ada, kalau kita fullkan ini ada 10 baris dan 8 kolom. Nah, jadi yang ke samping ini baris. Ya, jadi kalau kalian SMP atau SMA atau SD pernah berbaris ya ketika upacara. Nah, maka barisnya seperti ini. Jadi ke samping ya baris. Dan ke bawah itu disebut kolom. Oke. Nah, jadi ini adalah baris dikali dengan kolom ya. Nah, misalnya kita ingin membuat ya ukuran 4x4 seperti ini tabelnya. Nah, kemudian di sini kita isi nomor, kemudian di sini kelompok umur, kemudian di sini tindakan,
Ya, jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada di job sheet ya. Oke. Baik, cukup, kurang, total. Ya. Baik, ya, dalam persen. Kemudian cukup. Oke, nah di sini kita kan kurang ya. Nah, jadi kalau kurang, ya, jadi ini kolomnya kurang. Nah, maka kita cukup mengklik tanda tambah di sebelah kanannya ya. Nah, ini kita klik ya. Jadi di sini muncul satu kolom baru. Ya, kemudian satu lagi ya. Di sini kita pilih total. Oke. Nah, kemudian kita masukkan 20 sampai 24. Ini satu, itu 20 sampai 24. Oke, ini 41,7. 16,7. 100. Ya, jadi di sini kita kurang ya barisnya ya. Nah, jadi kalau untuk menambah kolom, tadi kita klik di sebelah kanan. Kalau untuk menambah baris, jadi kita letakkan kursor kita itu di baris terakhir ya, tapi di luar tabel. Nah, di sini lalu kita tekan enter. Nah, maka akan muncul baris baru. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita akan mengatur lebar dari kolomnya ya. Nah, jadi ini kita geser. Nah, jadi kalau kita geser garisnya di sini, dia akan menyesuaikan ya kolom sebelahnya. Nah, jadi itu kita bisa tarik garisnya. Oke. Atau kalau misalnya kita ingin kolom sebelahnya itu tidak berubah, maka kita gunakan yang di atas. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau kita tarik garisnya, maka kolom di sebelahnya dia akan menyesuaikan ya. Jadi lebarnya tetap dia. Atau ya kolomnya dia tetap ya, tidak berubah ukurannya. Tapi kalau yang kita tarik itu yang di atas ini, tabnya ya, di sini, nah maka kolomnya dia akan menyesuaikan ya ininya ya. Jadi dia semakin kecil. Jadi tergantung kebutuhan mau yang mana. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini kita kecilkan jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini tindakan. Tindakan ini harusnya menyatu ya. Nah, jadi di sana kita bisa merge ya. Kita merge kolom. Ya, jadi ini kita blok ya. Jadi bloknya itu mulai dari tindakan. Jadi tindakan kita blok ke kanan. Ini lalu kita klik kanan, kita pilih merge. Nah, jadi dia akan menyatu ya, menjadi satu baris ya. Jadi dari 3 ya, menyatu jadi satu kolom ya. Jadi dari 3 kolom tadi kita merge jadi satu kolom. Nah, yang ini kelompok umur, ini dia ada 2 baris, jadi kita merge ya. Merge itu ada juga di atas ya. Ya, jadi ini ribbonnya kita. Nah, ya, jadi di sini kalau kita membuat tabel, kalau kita blok, maka di sini ada muncul tambahan ya, tab tambahan.
Nah, di sana ada merge cell. Jadi tadi kalau mau langsung cepat bisa klik kanan, kita merge, atau bisa di atas. Ya. Begitu juga dengan nomor, kita merge, total juga. Nah, kemudian kita akan mengatur layoutnya ya. Jadi kalau dilihat ini kan tindakan ini di tengah. Jadi kalau kalian pakai shortcut di keyboard, ini bisa Ctrl E ya, pindah ke tengah. Nah, kemudian di sana kelompok umur juga di tengah misalnya, tapi dia masih di atas ya kalau kita tekan Ctrl E. Nah, di sini ada layout. Nah, jadi untuk tabel di sini layoutnya ada 9. Jadi silahkan dipilih sesuai keperluan, mau yang mana. Misalnya total saya inginnya di tengah atau di bawah boleh. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, biasanya kalau membuat artikel ilmiah, jadi tabel ini spasinya 1 ya. Kemudian ya line spacing optionnya ini kita nolkan semua. 0 ya, fontnya biasanya 10. Oke. Nah, ini tadi kita sudah belajar merge. Ini kita ketengahkan misalnya Ctrl E. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin melebarkan ya? Misalnya kita ingin full satu paragraf penuh ya. Nah, jadi untuk menarik tabel, melebarkan, kalau kita tarik satu-satu seperti ini, dia per kolom ya, per kolom. Nah, tapi kalau kita tarik ujungnya, ya, dia akan besar merata ya. Oke. Nah, masih di tabel ya. Jadi kita bisa coba-coba di sini ya. Nah, jadi di sini ada menu split tabel. Nah, split tabel nih, atau kita ini dulu split cell. Ya, split cell itu menu untuk membagi selnya ini ya. Misalnya ini kita tambahkan yang baru di sini. Nah, jadi saya ingin membagi di sini. Ya, jadi di kolom yang baik ini saya ingin membagi menjadi 2 lagi ya. Ya, maka di sini saya pakai split cell. Ya, kolomnya dibagi menjadi 2. Nah, maka seperti ini. Ya, misalnya ini saya split juga jadi 2, ini di split jadi 2. Nah, itu kalau split ya. Nah, jadi kalau tadi itu kita split cell ya. Nah, sekarang di sini ada split tabel. Nah, jadi kalau split tabel dia memisahkan tabelnya. Misalnya ini kita blok baris ketiga, ini kita akan pisahkan ya. Jadi kita klik split. Nah, seperti ini. Oke, nah itu split tabel. Nah, kemudian bagaimana cara menyatukan 2 buah tabel? Nah, jadi ini kan ada 2 buah tabel ya. Ingin kita satukan, maka kita cukup tekan delete saja. Maka dia akan menyatu kembali. Atau misalnya nih saya copy. Ya, saya buat di bawah sini. Nah, ini kan 2 tabel terpisah. Saya ingin menyatukan menjadi 1 buah tabel. Nah, maka cukup kita delete saja ya, dia akan menjadi sebuah tabel ya. Oke, nah ini kita bisa kita gabungkan lagi. Oke. Nah, selanjutnya di sana ada distribute row, distribute column. Nah, ini dia membagi baris sama besar ya. Jadi misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kan ada bedanya ya. Jadi dia tidak sama. Nah, maka ini saya blok. Nah, ini kita split dulu. Split tabel. Nah, jadi ini kita blok. Kemudian kita pilih dengan distribute row. Nah, maka dia akan sama semua ya row-nya. Nah, atau kita bisa tentukan sendiri lebarnya mau berapa, di sini ada. Ya, mau berapa senti.
ada di sini. Nah, begitu juga dengan distribute column ya. Jadi kolomnya misalnya ini ya, ingin sama, jadi distribute column. Oke. Nah, kemudian di sini ada text direction. Nah, text direction itu adalah mengubah bentuk teksnya ya, atau mengubah arah teksnya. Jadi ini kalau kita ganti ya, dia bisa dari atas ke bawah ya bacanya ya. Diklik lagi ya, ini dari bawah ke atas. Oke. Nah, jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita butuh seperti apa ya, di sini tinggal kita sesuaikan. Oke, nah kemudian itu tadi di layout. Nah, sekarang kita coba di table design. Nah, di sini ada bordernya ya. Jadi biasanya ya, misalnya nih kita hapus dulu, kita delete cell, entire row. Jadi satu baris nih kita delete. Nah, di sini tabel design, di sini ada border. Misalnya kita ingin bordernya itu hanya yang horizontal saja. Nah, itu bisa. Nah, maka di sini bordernya ya kita hapus yang left. Kemudian kita hapus yang right. Nah, kemudian yang inside-nya. Nah, jadi hanya horizontal saja. Nah, memang beberapa artikel ilmiah ada yang seperti ini ya. Nah, ini kita hapus lagi yang inside horizontalnya. Nah, seperti ini ya, jadi itu ada di bordernya ya. Oke. Nah, untuk garisnya itu bisa juga diubah ya. Jadi misalnya kalian ingin mengubah bentuk garisnya, bisa di sini. Di sini ada border stylenya seperti apa. Oke. Nah, kalau sudah, kita save as dulu. Jadi kita save ya, belum di save dari tadi. Kita buat job 4 underscore name kalian, kemudian underscore nama. Nah, kemudian kalian lanjutkan dengan mengerjakan evaluasi yang ada pada job sheet-nya. Oke, nah jadi ini membuat tabel ya. Jadi di sini membuat tabel ya, ini stylenya kalian sesuaikan dengan apa yang ada di job sheet. Nah, di sini ada membuat paragraf, kemudian kolomnya diubah ya menjadi 2 kolom. Kemudian huruf awal paragraf itu diperindah pakai drop cap, kemudian kalian masukkan clip art. Oke. Nah, kalau sudah, jangan lupa dikirimkan seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.